Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial React Hooks. Lanjut lagi, sekarang hooks yang dibahas adalah use callback. Jadi nanti use callback ini memang berfungsi untuk nge-memoize callback. Jadi seperti ibaratnya ya memoize, jadi suatu metode atau suatu callbacknya itu nanti disimpan gitu supaya tidak dibuat ulang. Nah, langsung aja nih kita masuk ke coding ya, ke penerapan. Jadi tadi ya sebenarnya memoize ini mencegah suatu komponen atau child komponen itu di-render ulang karena memang fungsinya sama ya teman-teman. Contohnya di sini teman-teman, saya punya use callback nih, saya udah bikin use callback komponen ya. Di sini saya punya dua state, counter dan show data teman-teman gitu. Jadi ini sebenarnya cuma komponen simple, nggak terlalu rumit. Jadi sini saya biasa ada counter, ada set counter, ada show data sama set show data. Di sini ada dua metode ya, atau dua callback yang saya bikin. Pertama get counter data, get random data. Kenapa ada dua? Di sini saya mencontohkan gimana nanti use callbacknya menggunakan counter atau data yang memang dari luar si fungsi ya. Berarti kan dia manggil si counter nih. Dan juga ada random data yang di dalam fungsi ini dia tidak sama sekali menggunakan variabel atau variabel dari luar. Oke. Nah, di sini ada saya pisahkan sedikit ya. Jadi ada 3 komponen ya. Pertama ini untuk counter ya, untuk merubah counter. Yang kedua ini untuk merubah set show data ya, false dan true nantinya. Dan yang ketiga adalah dia nge-display data-data yang ada di metode ini gitu teman-teman. Nah, jadi di sini akan saya passing props-nya itu metodenya get data, yang ada di display ini juga get data sama dia tinggal ngepanggil si get data. Nanti kan kalau lihat di sini get data akan nge-return beberapa angka ya. Nah, sebenarnya sekali lagi permisalannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menghadapi situasi yang sama kayak gini atau juga nanti bisa dikembangkan ke situasi yang lainnya. Ini kan. Nah, di komponen child ini di display saya coba melihat ya, apakah si get data ini berubah atau enggak gitu. Karena di sini kan ada use effect ya teman-teman. Use effect itu bakal nge-trigger ketika si dependencies-nya berubah. Oke ya. Nah, pertama akan saya coba masuk get counter data di sini. Saya passing sebagai get data yang ada di display. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini kan pertama untuk render pertama pasti dia nge-console ya teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini untuk get data dia kan ada hubungannya sama counter ya. Otomatis seharusnya ketika di add counter dia nge-render ulang atau nge-console get data change. Betul ya. Ini adalah keadaan yang memang seharusnya ya kan. Karena tadi balik lagi, karena si get counter data ini manggil si counter yang mana dia bakal nge-render di sini, nge-render ulang gitu. Artinya fungsinya dibuat ulang ya, fungsi ini dibuat ulang. Oke, nah yang kedua di sini ya menunjukkan sedikit kode display dia karena nge-return array langsung aja di mapping ya, di map dari komponen ini yang display. Oke. Tapi kalau kita lihat di fungsi yang ini show and hide data, yang mana ini tidak ada pengaruhnya ya. Fungsi ini tidak ada pengaruhnya terhadap counter ya. Mana tadi get, nah ini ya tidak ada counter, dia hanya merubah state dari show data gitu. Dan kalau kita lakukan ini tetap bertambah teman-teman, artinya si metode yang dipassing ke sini dia berubah. Kenapa berubah? Padahal kan fungsinya sama ya, padahal variabelnya sama di sini. Nah, itulah jadi setiap di render sebuah metode atau sebuah callback di dalam functional komponen ini juga bakal di-build ulang teman-teman. Jadi misalnya nih, pertama ya mungkin punya ID tertentu gitu kan. Ini diulang, dibikin pertama ya. Ketika di counternya di change, dia dibuat lagi. Nah, begitupun dengan si show and hide data, ketika dia datanya berubah ya, ada perubahan nih, dia kan render ulang. Alhasil get data ini kembali di render atau kembali di build. Padahal fungsinya isinya sama kan. Teman-teman di sini kan fungsinya nggak berubah ya kan. Nah, disinilah si use callback berfungsi gitu. Kalau misalnya kita tambahkan seperti ini ya, use callback teman-teman. Terus kita masukin di depannya itu seperti ini ya. Jadi bentar.
Pokoknya fungsi ini kita masukin sebagai parameter pertama dari si use callback ya, argumen pertama. Otomatis ini saya kasih kurung buka, saya kasih koma, sama di sini ada dependencies lagi biasa dan ditutup gitu. Jadi kalau mau saya lebih simple bentuknya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi use callback ya. Fungsi pertama ini parameter pertama adalah fungsinya atau metode yang kita bikin langsung semuanya ya. Jadi kan dia mengambil sebuah fungsi ya. Nah, yang kedua adalah ini dependencies gitu. Untuk apa? Karena kita pakai counter di sini, kita passing counternya di dependencies-nya. Masuk akal ya, kayak si use effect seperti biasa. Oke, kita coba save. Kita coba refresh ulang ya, get data change ya. Tadi teman-teman kalau kita add counter pasti berubah lagi ya, betul, karena emang berhubungan dengan si state counter. Nah, tapi kalau kita coba show and hide, nah dia udah nggak di build ulang teman-teman, dia udah nggak di build ulang karena memang sudah tidak ada keperluan di luar sini gitu. Jadi si use callback ini dia mememoize si fungsi ini, jadi hanya di build ulang ketika memang ada yang berubah gitu dari dalamnya, karena kita pakai counter. Jadinya si counter ini dipanggil sebagai dependencies dan alhasil ini akan di-build ulang ketika si counter berubah aja. Tapi kalau misalnya show data yang berubah itu nggak akan di-build ulang gitu. Jadi memang si use callback ini berguna untuk meminimalisir fungsi untuk di-build ulang ketika rendering gitu kan. Jadi dia mememoize. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, satu yang harus diperhatikan adalah ketika si fungsi menggunakan variabel dari luar, jangan lupa dependensinya dipakai. Kenapa kalau nggak dipakai nih? Saya akan coba contohkan. Kalau misalnya di delete ya, kita tidak pakai si counter. Kita coba save ya teman-teman, lihat nih ya. Nah, ini berubah jadi 2, sedangkan di dalam sini nggak berubah, ya kan? 2, 3, 4. Padahal kalau kita lihat di sini dia nge-return counter dikali 2, counter kali 3, counter kali 4. Harusnya memang ya tadi ketika ini berubah, ini pun berubah. Nah, makanya jangan lupa ditambahkan dependensiesnya kalau misalnya si callback atau si method ini memanggil variabel dari luar. Oke kan? Seperti ini. Nah, ini bakal berubah nih. 8, 12, 16, 5 kali 2, 10, kali 3, 15, kali 2, kali 4, 20. Nah, jadi tadi basicnya adalah si use callback ini dia membuat suatu method atau suatu callback di memoize dan tidak akan di build ulang selama rendering, ya kan. Nah, gitu. Terus use callback juga tadi pakai dependencies. Nah, gimana kalau misalnya keadaannya si use callback ini tidak memakai counter atau tidak memanggil variabel dari luar, seperti yang ada get random data ya, sama aja ya. Kita coba bikin ini ya, bikin ulang si use callback-nya. Saya akan coba di sini, terus saya akan kosongkan dependensiesnya teman-teman, karena emang nggak pakai kan. Jadi ini saya coba get datanya, kita dipassing di sini aja sama ya. Kita coba lihat nih. Kalau misalnya ini yang terjadi ya, ini berarti kan angkanya random ya teman-teman ya. Ketika add counter tuh ini tetap berubah kan. Ketika ini juga tetap berubah gitu. Tapi ketika kita mengganti state si counter atau mengganti state show data, nah kita lihat di sini get data change-nya tidak berubah, ya kan? Get datanya hanya di build sekali di awal dan juga tidak di build lagi. Nah, kalau misalnya saya hilangkan use callback-nya, saya coba komen dulu atau hapus aja lah. Saya hapus segini teman-teman ya, kayak tadi, kayak awal tanpa use callback ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini adalah add counter. Nah, ini di build ulang lagi si fungsi get random data, padahal si fungsinya sama atau si metodenya sama nih. Udah gitu kalau kita show and hide data juga sama lagi gitu kan, di build ulang gitu si fungsinya. Makanya si use callback ini bakal membantu di memoize si fungsinya get random data atau get counter data supaya tidak di build ulang, karena memang fungsinya sama ya kan. Nah, teman-teman lihat ya di sini berubah counternya, ini juga berubah. Terus teman-teman lihat di sini show data ya, tuh.
berubah tapi get data change-nya satu. Nah gitu teman-teman. Jadi balik lagi ya, ini adalah contoh use callback ya, teman-teman bisa mungkin nanti mengimplementasikan gimana ada metode yang melibatkan variabel di sini ya, variabel dari luar, ataupun fungsi yang tidak melibatkan variabel dari luar gitu kan. Karena memang nanti keuntungannya adalah dengan use callback ini ya tadi tidak dibuild ulang dan membuat renderingnya lebih smooth gitu kan, lebih lancar lah, karena ya orang variabelnya sama, fungsinya sama, ngapain dibuat ulang ya kan. Oke teman-teman, itu terkait si use callback ya teman-teman, mudah-mudahan bisa ngegambarin cara penggunaan ini ya. Sekali lagi bahwa ini digunakan untuk memoize ya, untuk mencegah si fungsi itu dibuat ulang padahal gunanya sama, padahal isinya sama ya kan. Nah terus jangan lupa juga terkait si dependencies-nya diperhatikan. Kalau ada counter, kalau ada variabel yang dipakai dari luar dimasukkan sebagai dependencies. Kalau enggak ya tadi dia nggak akan nge-update nih. Kalau state-nya nanti ujuk-ujuk 5, di sini tetap dia ngambil yang pertama, ya berarti 1 gitu kan. Oke, segitu dulu teman-teman terkait use callback ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan semoga bermanfaat.